Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah ya, sehat semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Rosa Febrianti Fauzia. Di sini kami akan mempresentasikan materi pertemuan kedua, yaitu perencanaan, perancangan, dan pengembangan produk. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin pantun dulu nih. Dengerin ya, ada bilang cakep gitu ya. Si Mamat lagi makan, cakep. Makannya pakai sambal terasi. Selamat menyaksikan penjelasan materi manajemen operasi. Saya mau menyampaikan materi. Oke. Perencanaan produk. Apa sih perencanaan produk itu? Mau tahu nggak? Yuk, kita cari tahu. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasarannya, termasuk diantaranya ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu 1. Kualitas produk. Seberapa baik produk yang dihasilkan dari upaya pengembangan dan dapat memuaskan kebutuhan pelanggan. Kualitas produk pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pasar dan menentukan harga yang ingin dibayar oleh pelanggan. 2. Biaya produk. Biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta biaya produksi setiap unit disebut biaya manufaktur dari produk. Biaya produk menentukan berapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan pada volume penjualan dan harga penjualan tertentu. 3. Waktu pengembangan produk. Waktu pengembangan akan menentukan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi, menunjukkan daya tanggap perusahaan terhadap perubahan teknologi, dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha yang dilakukan tim pengembangan. 4. Biaya pengembangan. Biaya pengembangan merupakan salah satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai profit. 5. Kapabilitas pengembangan. Kapabilitas pengembangan merupakan aset yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan produk dengan lebih efektif dan ekonomis di masa yang akan datang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan produk. Sebuah kesuksesan ekonomi perusahaan manufaktur bisa mengidentifikasi pelanggan, kemudian bisa membuat kebutuhan si pelanggan itu tercukupi dan harganya yang rendah. Nah, di sini ada tahap-tahap untuk membuat produk. Yang pertama market research, yang kedua brainstorming, terus menggambar produk, mereview produk, membuat sampel, uji coba, produk massal, dan garansi. Nah, produksi jasa dan produksi produk itu tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan sama. Sebuah organisasi jasa memperkenalkan pelayanannya itu bisa disebut dengan produknya. Nah, terus pada intinya produk jasa dan produksi produk itu
dikatakan sama pada intinya ya. Terus bisa dibilang desain jasa itu lebih kabur dibandingkan dengan desain produk. Nama saya Sri Rahayu. Saya akan menjelaskan tentang jumlah produk yang akan diproduksi. Pendekatan mikro, biaya marginal MC adalah suatu faktor pada perubahan biaya variabel rata-rata (AVC), dan otomatis biaya total rata-rata AC ikut berubah. Bila nilai MC-nya lebih kecil dari AC, maka nilai AC juga akan turun. Sebaliknya, jika nilai MC lebih besar dari nilai AC, maka nilai AC juga ikut naik. Bila kondisi perusahaan MR sama dengan MC, pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Ini merupakan suatu faktor perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Pertama, penerimaan marginal atau marginal revenue. Marginal revenue merupakan tambahan penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan satu unit produk lagi. Yang kedua, analisis keseimbangan umum. Analisis keseimbangan umum membahas hubungan antar pasar yang satu dengan pasar yang lainnya, khususnya antara pasar barang dan pasar faktor sebagai satu keseluruhan atau general. Yang ketiga, linear program atau disingkatnya dengan LP adalah suatu pendekatan matematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan agar didapatkan hasil yang optimal. Permasalahan yang sering diselesaikan dengan linear programming adalah dalam pengalokasian faktor-faktor produksi yang jumlahnya terbatas, jumlahnya terhadap berbagai kemungkinan produksi sehingga didapatkan manfaat yang optimal, maksimal dan minimum. Nama saya Muhammad Sarli Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan manajemen keuangan atau BEP. Menurut Munawir, tahun 1986 menyatakan bahwa analisa break-even point merupakan suatu analisa yang ditunjuk untuk menentukan tingkat penjualan yang harus dicapai oleh suatu perusahaan agar perusahaan tersebut tidak menderita keuangan. Melalui analisa BEP dapat dibuat perencanaan penjualan sekaligus perencanaan tingkat produksi agar dapat perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Nah, analisa break-even point digunakan untuk menentukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penjualan minimum harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Jumlah penjualan minimum ini berarti juga jumlah produksi minimum yang harus dibuat. Nah, yang kedua itu ada jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh laba yang telah direncanakan, atau dapat diartikan bahwa tingkat produksi harus ditetapkan untuk memperoleh laba tersebut. Nah, yang ketiga itu mengukur dan menjaga agar penjualan dan tingkat produksi tidak lebih kecil dari BEP. Yang terakhir itu menganalisis perubahan harga jual, harga pokok, dan besarnya hasil penjualan atau tingkat produksi. Ingin membahas siklus hidup produk. Siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan proses perjalanan hidup dimulai dari peluncuran awal, peluncuran resmi, perubahan dari target awal lalu mulai berjuang dan berkompetisi dengan produk yang sejenis. Terus hingga melewati persaingan dan kompetisi produk dan memiliki tingkat penerimaan, penjualan, distribusi yang luas dan terbesar. Ada 4 hal yang mengatakan bahwa suatu produk memiliki siklus hidup. Yang pertama itu produk memiliki umur terbatas. Yang kedua itu penjualan produk memiliki tahapan yang berbeda dengan tantangan yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga itu laba yang naik turun pada tahap yang berbeda dalam siklus hidup produksi. Yang keempat itu produk membutuhkan strategi pemasaran, strategi keuangan, produksi, pembelian, dan personal yang berbeda dalam tiap tahap siklus hidup mereka. Terus ada juga 5 tahap siklus produksi. Yang pertama itu yang pembentukan produk. Pembentukan produk ini dimulai dari ide. Nah, setelah ide itu kita mulai merencanakan, lalu kita mulai dibuat dan diciptakan dalam bentuk yang nyata.
Terus yang kedua itu perkenalan produk. Perkenalan produk ini dimulai dari melakukan pemasaran ke pasar target yang dituju. Terus yang ketiga itu pertumbuhan produk. Pertumbuhan produk itu dilihat dari kompetitor yang mulai memasuki pasar. Terus yang keempat itu pematangan produk. Pematangan produk itu kita selalu melakukan inovasi untuk mempertahankan penjualan dan eksistensi produk. Terus yang kelima itu penurunan produk. Produk yang kalah bersaing dalam kompetitornya. Perkenalkan, nama saya Edza Zulpradana dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendekatan matematik break-even point, di mana dalam pembahasan ini kita akan mempelajari cara untuk menentukan posisi break-even point secara formula atau rumus. Adapun kita dapat menentukan break-even point dalam satuan unit dan break-even point dalam satuan rupiah. Sebelumnya, kita perlu ingat, break-even point itu terjadi ketika pendapatan sama dengan biaya total atau total revenue sama dengan total cost. Total revenue itu didapat dari price dikali kuantitas atau harga per unit barang dikali dengan jumlah barang. Dan total cost itu didapat dari fixed cost dikali variable cost atau biaya tetap dikali biaya variabel. Dan variable cost ini didapat dari variable cost per unit dikali kuantitas. Karena TR sama dengan TC, maka price per unit dikali kuantitas sama dengan fixed cost ditambah variable cost per unit dikali kuantitas. Price per unit dikali kuantitas, lalu plus variable cost per unit dikali kuantitas yang ada di kanan, kita pindahin ke kiri menjadi minus variable cost per unit dikali kuantitas sama dengan fixed cost. Lalu kita sederhanakan lagi, jadi kuantitas dalam kurung price per unit dikurang variable cost per unit sama dengan fixed cost. Sehingga didapati rumus break-even point dalam satuan unit sebagai berikut. QBE atau banyaknya barang pada keadaan break-even point sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurang variable cost per unit. Itu rumus untuk mencari BEP dalam satuan unit. Adapun jika kita ingin mencari BEP dalam satuan rupiah, maka kita hanya perlu mengkalikan kuantitas pada posisi BEP dengan harga jualnya. Rumusnya yaitu PQBE atau pendapatan pada keadaan break-even point sama dengan fixed cost dibagi price per unit dikurang variable cost per unit dikali price per unit. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi fixed cost dibagi price dibagi price dikurang variable cost dibagi price. Jadi sama-sama dibagi price. Sehingga didapati rumus BEP dalam satuan rupiah yaitu PQBE atau pendapatan pada keadaan break-even point sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi P, atau PQBE sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang variable cost dibagi S. Itu sama aja. Oke, sekarang kita masuk ke contoh, yaitu diketahui data PT ABC di mana ada budget salesnya 100.000 unit, yaitu 10 juta. FC-nya 3.600.000 dan VC-nya 40 per unit, yaitu 4 juta. Ditambahin jadi TC-nya 7.600.000. Nah, profitnya budget sales dikurang TC sama dengan jadinya 2.400.000 di sini ya kan. Nah, menghitung besaran BEP per unit sama dengan 3.600.000 dibagi 100 dikurangi 40 sama dengan 60.000 unit. BEP sama dengan 3.600.000 dibagi 1 dikurang 4 juta per dibagi 10 juta sama dengan 6 juta. Jadi itulah contoh soalnya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Saya punya pantun lagi nih. Beli petasan ke Sukabumi, pulang malam ketemu Mbak Kunti. Sekian penjelasan dari kami. Semoga semua paham dan mengerti. Anak itik main di sawah, daun salam jatuh di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.